jam 9:30 sambil makan pagi nasi goreng, ya, Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin dan Pak Wiranto serta Pak Joko Widodo mendiskusikan ulang kembali apa yang semalam Pak Joko Widodo sudah melakukan diskusi yang cukup panjang dan telah disepakati. Hari ini langsung Pak Joko Widodo mohon izin ke Gedung Juang untuk bertemu dengan calon wakil presiden, mendeklarasikan di Gedung Juang. Kemudian setelah dari Gedung Juang nanti akan bergabung di sini, akan memperkenalkan calon wakil presiden kepada seluruh yang hadir dan teman-teman pers. Kemudian makan siang bersama, nasi liwet khas Solo dan nasi soto khas Makassar mungkin. Kemudian mari kita nanti mengantarkan Pak Joko Widodo dan Cawapres yang akan diumumkan nanti untuk mendaftarkan ke KPU. Acara pagi ini sebelum Pak Jokowi ke Gedung Juang, penandatanganan berkas-berkas KPU tentang pencalonan Pak Joko Widodo dan Cawapres nanti. Mohon perkenan Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin dan Pak Wiranto untuk menandatangani berkas resminya. Silakan. Mohon berkenan Bapak Surya Paloh untuk menandatangani juga. Ada mohon Bapak Joko Widodo untuk ada satu formalitas dulu untuk komentasi. Saat ini Anda tengah menyaksikan bagaimana gambaran suasana di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Dan ini adalah detik-detik di mana para ketua umum yang mengusung pasangan Joko Widodo dan juga dikabarkan wakilnya dari Yusuf Kala tengah menandatangani berkas. Sedikit gambaran persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengusung bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden adalah 20% perolehan kursi DPR RI ataupun 25% perolehan suara pemilu legislatif April lalu. Saat ini Anda tengah menyaksikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga tengah menandatangani berkas. Kita sambil berbincang dengan Mas Hanta. Mas Hanta, akhirnya terjawab sudah. Yusuf Kala ya? Yusuf Kala, meskipun secara resmi Pak Joko Widodo tidak menyampaikan kepada media, tapi rata-rata tadi hampir semua ketua umum partai pengusung Jokowi sudah menyampaikan wakilnya adalah Yusuf Kala. Ya, ternyata akhirnya memang Yusuf Kala di antara nama-nama yang sebelumnya ada Mahfud MD, Abraham Samad, terakhir yang kuat itu Abraham Samad dan Yusuf Kala. Dan pertimbangan bagi PDIP memang kemarin
kalau saya melihat ada pertimbangan pertama, Pilpres 2014 ini sangat kompetitif, berbeda dengan SBY di 2009 yang saat itu cawapres tidak begitu menjadi variabel penting, karena itu dipilih Budiono karena sangat kuat menjelang Pilpres elektabilitasnya 70%. Ketika dulu kita berbicara siapa calon presidennya, sekarang tampaknya siapa calon wakil presidennya lebih penting juga. Adalah cawapresnya, dan ternyata dipilihlah Yusuf Kala menurut saya karena pertimbangan tadi kompetitif. Prabowo dan Jokowi ini semakin dekat kan jaraknya, sehingga dibutuhkan figur-figur yang bisa mendongkrak itu. Nah, Yusuf Kala dibandingkan semua nama berdasarkan tren survei termasuk poll tracking saya lakukan, memang Yusuf Kala untuk cawapres tertinggi dan memberikan selain Mahfud MD ya, jauh dibandingkan misalnya nama Puan Maharani, nama Abraham Samad sekalipun, Ramiza dan seterusnya. Dan Yusuf Kala paling menyumbang, paling tidak peluang bagi Jokowi elektabilitasnya relatif stabil gitu. Yang berarti Yusuf Kala punya modal elektabilitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Yang kedua, Yusuf Kala juga pilihan ini saya lihat pertimbangannya adalah dari modal akseptabilitas partainya. Itu paling banyak irisan, paling mungkin munculkan ada Yusuf Kala. Yang sekarang misalnya selain PDIP, mungkin dengan Ibu Mega tidak ada secara historis ada hambatan komunikasi ya. Nah, dengan Nasdem, kemudian PKB, kemudian belakangan Hanura, itu Yusuf Kala relatif diterima. Hanura dulu pernah berkoalisi, JK Wiranto 2009 yang kemudian kalah. Kemudian di PKB, satu di antara 3 nama yang disebut oleh PKB. Nasdem bahkan tunggal satu-satunya menyebut nama Yusuf Kala. Sehingga dibantu oleh modal politik semacam itu. Yang ketiga, Yusuf Kala juga unggul dalam konteks punya modal sosial yang relatif unggul dibanding yang lain. Dia bisa berkomunikasi terutama dengan kelompok Islam yang sebenarnya menjadi titik kelemahan tanda petik dari kubu Jokowi ini. Karena itu dengan Yusuf Kala mungkin dia punya modal sosial ini kemudian untuk membantu ke sana. Dan keempat juga punya secara logistik, Yusuf Kala kita tahu pembiayaan di Pilpres ini tidak kecil, dia punya kekuatan finansial juga, dan ini yang saya kira pra Pilpres itu paling tidak Yusuf Kala unggul. Nah, seperti saya katakan di awal tadi Elvira, diskusi dengan Pak Ramdan tadi, di pasca itu juga Yusuf Kala unggul paling tidak di kompetensinya dari personalitas dan gaya kepemimpinannya relatif. Saya pernah melakukan survei 330 profesor dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, juga unggul paling tidak Yusuf Kala. Tetapi satu yang menjadi tantangan penting dan catatan saya adalah gaya kepemimpinan Pak Yusuf Kala ini berpotensi. Kebetulan dulu saya menulis buku Presidensialisme Setengah Hati, dan satu poin terpenting dari Yusuf Kala dan SBY adalah terjadinya disharmoni antara presiden dan wapres karena dominan. Sebelum dilanjutkan gitu, kita akan menyimak dulu bagaimana pemaparan dari Pak Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura. Halo, Pak Muhaimin dan segenap sekjen ya, partai-partai yang tergabung pada kebersamaan kita pada pagi hari ini. Teman-teman wartawan berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita menggelar satu acara yang sangat penting mengenai kebersamaan dari berbagai partai politik yang punya nafas perjuangan yang sama. Seperti diketahui bahwa tanggal 6 Maret yang lalu, saya sebagai Ketua Umum Partai Hanura melakukan satu kegiatan organisasi partai yang disebut dengan Rapat Pimpinan Nasional. Singkat sekali, hanya 3 jam selesai. Tapi kesimpulannya adalah bahwa seluruh formatur, seluruh perwakilan dari Partai Hanura dari seluruh Indonesia telah memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk melanjutkan lobby-lobby politik dengan tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh partai politik, terutama dengan para pimpinan partai politik. Dan kemudian juga memberi mandat untuk Ketua Umum memberikan keputusan mau kemana Partai Hanura untuk berlabuh dalam melakukan kebersamaan perjuangan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian saya hormati, tentu tugas itu kelihatannya ringan, tetapi sungguh sangat berat sebenarnya. Oleh karena itu, saya kemudian melakukan berbagai lobby-lobby politik dengan semua tokoh partai politik, hampir semua ketua umum partai politik. Nah, dari berbagai lobby itu, maka kemudian saya simpulkan begini, bahwa mandat yang diberikan oleh
forum Rapimnas Partai Hanura adalah kalau 5 tahun yang lalu Partai Hanura sudah masuk dalam kelompok penyeimbang di luar partai-partai segap pendukung pemerintah, maka kali ini Partai Hanura bertekad untuk mengambil bagian dari pemerintahan baru, agar bisa memberikan masukan yang langsung. Kalau dulu kan hanya mengkritisi tidak langsung, tetapi sekarang diharapkan masuknya Partai Hanura pada koalisi baru akan membuahkan satu pemerintahan baru yang lebih amanah, lebih bermartabat, lebih bisa membangun negeri ini maju ke depan. Ya. Oleh karena itu kemudian saya selaku yang dapat mandat kemudian mencoba untuk melakukan kontemplasi lebih dalam. Nah ternyata tidak jauh-jauh sebenarnya 5 tahun terakhir ini pemerintahan periode Pak SBY yang kedua, sebenarnya Hanura sudah mempunyai mitra